ditolong malah nyolong. Penduduk asli Amerika mereka usir, bahkan dibantai dengan andalan mesiunya, bahkan menyebarkan penyakit yang membuat suku Indian ini populasinya terus berkurang. Kebanyakan watak orang Yahudi di antara mereka berwajah manusia berhati setan. Kelakuan mereka seperti binatang, bahkan lebih kejam daripada binatang. Karena sekitar 60-100 juta penduduk Indian dibantai. Inilah yang dikatakan Thomas Hobbes tentang Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia yang lainnya. Yang harusnya manusia itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, malah sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan keluar dulu untuk membahas tokoh ulama, dan sebaliknya saya akan mengangkat tokoh non-muslim, yakni Christopher Columbus. Kita ketahui bahwa Christopher Columbus ini sangat diagungkan oleh bangsa Amerika karena beliau dianggap sebagai leluhur juga pahlawan yang telah membawa bangsa Eropa untuk menduduki tanah Amerika. Sahabat, ternyata penghormatan terhadap Columbus ini bangsa Amerika sudah diperingati dan dijadikan sebagai hari libur nasional sejak tahun 1971. Bahkan ketika tanggal 9 Oktober tahun 2002, George W. Bush memerintahkan supaya mengibarkan bendera Amerika di setiap gedung-gedung terpenting, terutama gedung pemerintahan. Sahabat sekalian, orang Amerika menganggap bahwa Christopher Columbus ini adalah orang yang pertama menemukan benua Amerika. Yang padahal sejak 500 tahun yang lalu dikatakan bahwa di Amerika ini sudah ada penduduk asli yang bernama penduduk Indian. Sejak kematian Christopher Columbus tahun 1506, maka hal ini ramai diperdebatkan. Pipa mengatakan bahwa Columbus ini adalah seorang Yahudi kelahiran Skotlandia. Sedangkan pendapat lain ada yang mengatakan bahwa beliau itu lahir di Genoa, Italia pada tahun 1451. Dari Spanyol berlayar menuju India, didanai oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth. Namun perjalanan Columbus ini ternyata salah. Yang ditujunya adalah India. Nyata yang ditemukan bukan India tetapi Amerika sekarang. Dalam perjalanan yang kesekian kalinya, Columbus ini telah membawa kabar gembira kepada orang-orang Eropa. Dan hal ini menarik minat para pelancong yang berasal dari Eropa untuk berdatangan ke negeri Indian yang dikatakan oleh Christopher Columbus ini. Setelah itu para pelancong dari Eropa, diantaranya itu Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Norwegia, Denmark, juga Swedia pada berdatangan ke Amerika dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sahabat sekalian, dikabarkan kaum Yahudi dari Spanyol ada 300.000 orang terusir. Di mana-mana pun memang orang Yahudi banyak yang terusir karena ulahnya. Oleh karena itu ini dijadikan kesempatan oleh orang Yahudi untuk berdatangan ke Amerika ini. Sahabat sekalian, diketahui bahwa di Amerika ini sejak 500 tahun yang lalu memang sudah ada penduduk asli yang dinamakan dengan Indian. Kenapa dikatakan Indian? Karena Columbus menyangka bahwa tanah yang didudukinya adalah negara India. Makanya disebut penduduk Indian. Sahabat sekalian, orang Eropa yang mayoritasnya hampir 50% dari penduduk Yahudi sedunia ini awal mulanya disambut oleh penduduk asli Amerika. Tetapi tetap saja menolong kaum yang berwatak Yahudi ini ditolong malah nyolong. Penduduk asli Amerika mereka usir, bahkan dibantai dengan andalan mesiunya, bahkan menyebarkan penyakit yang membuat suku Indian ini populasinya terus berkurang. Kebanyakan watak orang Yahudi di antara mereka berwajah manusia berhati setan. Kelakuan mereka seperti binatang,
bahkan lebih kejam daripada binatang, karena sekitar 60-100 juta penduduk India dibantai. Inilah yang dikatakan Thomas Hobbes tentang Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia yang lainnya. Yang harusnya manusia itu adalah sebagai rahmatan lil alamin, malah sebaliknya. Sahabat, genosida yang dikenal secara umum yang terbesar adalah pembantaian orang Yahudi sekitar 6 juta orang oleh Hitler dari Nazi Jerman, yang kemudian balas dendamnya seakan kepada kaum muslimin yang berada di Palestina yang terjadi sekarang ini. Dan sampai hari ini, sahabat sekalian, dikabarkan sudah lebih dari 17.000 warga sipil dibantai, termasuk wanita juga anak-anak. Sahabat sekalian, kita kembali kepada sejarah Amerika. Walaupun orang kulitnya hitam, itu juga tetap manusia. Tetapi mengapa mereka orang yang mempunyai kulit putih beraninya membantai orang-orang kulit hitam hingga sampai 100 juta yang meninggal, bahkan populasinya hampir habis. Dan ini adalah merupakan kelakuan daripada orang-orang jahiliyah. Ada sebuah analogi ketika kawanan serigala sedang memburu kijang, mereka semuanya kompak bekerja sama. Tetapi ketika kijang sudah didapatkan, mereka semuanya bertengkar sampai ada yang tewas. Inilah kelakuan orang-orang Eropa yang berada di Amerika. Sahabat sekalian, kolonisasi yang berada di Amerika yang terdiri dari negara Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, Norwegia, Denmark, kemudian Swedia, ini semuanya didominasi oleh keturunan Yahudi. Bahkan 47,9% dari Yahudi sedunia berada di Amerika ini. Sahabat sekalian, setelahnya para koloni Eropa ini sudah berhasil membantai orang-orang kulit hitam yang berada di India ini sampai hampir punah. Akhirnya mereka saling rebutan tanah Amerika, dan hal ini didominasi oleh Spanyol dan Inggris. Tapi akhirnya Inggris menang dan menjadi penjajah. Setelah lama peperangan, akhirnya di antara penduduk Eropa dari berbagai negara tersebut berserikat melawan Inggris, dan perserikatan di antara negara-negara tersebut yang akhirnya memerdekakan diri pada tahun 1776 dengan presiden pertamanya yaitu George Washington. Makanya Amerika kepanjangannya adalah Amerika Serikat, karena merupakan koloni-koloni dari berbagai negara yang berada di Eropa setelahnya membantai orang-orang kulit hitam. Sahabat sekalian, watak orang Amerika yang banyak didominasi oleh orang-orang Yahudi ini ternyata selalu menyebarkan berita bohong, dan hal ini sudah ada di dalam Al-Quran. Mereka mempropagandakan dengan berita yang hoaks, seperti halnya pelajaran bahwa Columbus ini adalah merupakan penemu benua Amerika pertama, yang padahal di Amerika tersebut sudah ada penduduk Indian yang sudah lama tinggal ratusan tahun yang lalu. Dan ternyata propaganda Amerika ini masuk ke seluruh pelajaran di seluruh dunia, termasuk yang berada di Indonesia, untuk menutupi kejahatannya setelahnya ia membantai orang-orang kulit hitam. Sahabat sekalian, mari kita gali nama Amerika ini dari mana asalnya. Ada yang mengatakan bahwa Amerika itu berasal dari kata Amiruka, yaitu yang menguasaimu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Amerika ini adalah superpower dan polisi dunia. Ini pun sama, merupakan propaganda agar orang-orang merasa takut dengan Amerika. Padahal nama Amerika sendiri diambil dari seorang tokoh yang bernama Amerigo Vespucci, yang lahir 9 Maret tahun 1451 dan meninggal tanggal 22 Februari tahun 1512. Amerigo Vespucci ini adalah seorang pedagang, penjelajah, juga pembuat peta. Dan Amerigo Vespucci ini adalah merupakan orang yang pertama membuat peta Amerika, makanya dinamakan dengan Amerika. Sahabat sekalian, Indonesia yang mempunyai prinsip ketuhanan meyakini bahwa siapa yang berbuat kebaikan maka akan kembali kepada dirinya, dan siapa orang yang membuat kejahatan akan kembali kepada dirinya juga. Dan ini bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga akan terjadi. Kemudian Indonesia yang punya prinsip kemanusiaan yang adil, yang beradab, jangan sampai manusia dianggap binatang. Sebab telah dibuktikan bahwa orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani, kemudian Bani Israel ini, mereka semuanya tidak bertuhan dan tidak berkemanusiaan. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Terbukti dengan adanya penjajahan, juga genosida terjadi di mana-mana.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila Anda suka dengan video ini, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa, kalau Anda menulis komentar di bawah, berarti Anda telah mendukung supaya naik ke beranda YouTube dan lebih maju lagi channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.